Al-Imam Hasan Basri pernah berkata, "Wala yaghurrannakum haditsal mar'i ma'a man ahabba." Jangan sampai kalian tertipu dengan hadis seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Hadisnya betul, tidak salah. Imam Hasan Basri itu tabi'in. Tapi kenapa beliau berkata, ada kelanjutannya, kalimat yang tadi itu ada kelanjutannya. Beliau berkata, jangan kalian tertipu oleh hadis seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Ma'al ightirari, ma'al ghaflati wal ightirari wa tarki amali salih atau wa tarki salihil a'mali. Kalian berbicara bahwa kalian mencintai Rasul dan kalian berlandaskan hadis seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya, seolah-olah kamu yakin bahwa kamu akan berkumpul dengan Rasulullah hanya dengan pengakuan semata, yang itu tidak hakiki, pengakuannya dusta, tidak tulus mencintainya, hanya modus. Apalagi disertai akal bulus dan akal fulus, ya. Mencintai Rasul bahasanya, tapi ternyata akal bulus dan akal fulus itu banyak sekarang. Bahkan mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, tapi menggunakan nasab hanya untuk ngasab, mencari uang, meminta-minta padahal dia masih mampu bekerja, kuat sehat tubuhnya. Jangan kalian menjadi lalai, al-ghaflah wal ightirar, dan juga terlena, wa tarki shalihil a'mali, terlena dengan kata-kata yang membius. Hadis itu dulu sempat ditentang oleh para sahabat, sebetulnya diprotes, bukan ditentang. Sahabat itu pernah protes ketika menyebar berita tentang kalimat yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang dicintainya. Ini asalnya, bagaimana asalnya? Asalnya ketika Rasulullah bersama beberapa sahabat melakukan perjalanan, singgah di suatu tempat, ternyata ada seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui, Badawiyun artinya orang pedalaman, suku pedalaman, Arab kampung. Lalu kemudian ketika Rasul dan para sahabat singgah di kampungnya A'rabi, si A'rabi ini Islam. Lantas saking senangnya dia mempersilahkan memanggil Rasul dan para sahabat, terutama kepada Rasul, memanggil Rasul dengan cara yang teriak-teriak. Saking senang itu, ya Muhammad, ya Rasulullah, ta'al begitu. Jika supir truk atau kenek bus, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini Islam tuh, aku sudah Islam, ta'al, sini masuk ke rumahku, ke tempatku, sini singgah ke tempatku. Teriak-teriak. Lantas ada seorang sahabat, Ibnu Safwan, dia yang mendekati si A'rabi tersebut. Kata sahabat Ibnu Safwan, pelankan suaramu, kami saja nggak berani ngomong keras-keras seperti itu di dekat Rasul, karena perintah Allah. Perintah Allah agar kami ini melirihkan suara kami di depan sang Rasul. Kita nih umat Islam nggak boleh seperti itu, harus sopan. Kumah orang bahaya tuh, jadi gitu. Kalau bahasa kita namanya, kumah orang bahaya tuh. Gimana saya aja tuh, ya. Ngomong saya yang punya tempat kok. Tuh Nabi saja nggak protes, kamu protes. Lantas karena tadi diprotes oleh sahabat Ibnu Safwan, kemudian si A'rabi itu dengan mengangkat gamisnya, ya, dia berlari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa pendapat Anda? Araita, apa pendapat Anda tentang suatu kaum yang mencintai kaum yang lain, namun dia tidak mampu sempurna seperti yang dicintainya tersebut? Maksudnya begini,
bagaimana pendapat engkau tentang kami ini orang Baduy yang kami mencintai engkau, tapi kami itu tidak bisa sempurna mengikuti engkau ya Rasulullah. Kami ini ya seperti ini adanya orang kampung, maklum ya Rasul. Kami tidak seperti mereka para sahabat engkau yang senantiasa seperti engkau dan mereka itu orang-orang keren, orang-orang beretika gitu. Kami ini nggak bisa seperti itu. Cek bahasa urang mah, aduh hampura ya Rasulullah. Nah kumaha atuh kula sama orang Karawang ngomong lagi beledak-beledukil. Nah, ibaratkan gitulah. Nyata. Ibaratkan gitu. Ya Rasul kumaha ada kami mah beledak-beledukil ngomong lagi. Istilahnya ngomongnya kasar gitu lah. Tidak seperti para sahabat yang sopan di hadapan Rasul. Memang kami makos kieu gitu. Kumaha ya Rasul? Cek Rasul kumaha gitu. Nah, kata orang Arabi, apa kata Rasul? Dengan senyuman, ya, fatabas sama Rasulullah SAW, Rasul tersenyum dan berkata, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Walaupun aku tidak sempurna seperti yang kucintai, walaupun aku belum sempurna mengikuti yang kucintai, kau akan bersama yang kau cintai. Ini motivasi, realisasi dari apa yang kata Rasul tadi, basyiru wala tunaffiru. Buat orang itu bahagia, buat orang termotivasi, jangan buat orang berlari dari Islam. Itu, berikan motivasi kepada orang. Ini cara Rasul. Akhirnya tersebar luas, saking dia bahagia menerima atau mendengar kalimat itu, dia berjingkrak-jingkrak di depan Rasul. Tapi karena Rasulnya diam saja, bahkan Rasul fatabassama fadhahika, bahkan tertawa Rasul melihat perilakunya si Arabi. Para sahabat gak berani melarang. Jingkrak-jingkrak dia di depan Rasul, muter. Rasul tertawa, fadhahika, tertawa sampai terlihat gigi susu. Sahabat ngelihat Rasul tersenyum tertawa gitu, gak berani ngelarang itu orang. Gak berani. Maka dari situ tersebar, ayuhan nas, dari mulut ke mulut. Nih kita tuh memang gak bisa sempurna mengikuti Nabi kita Muhammad, tapi yang penting asal kita cinta saja kepada dia, benar-benar cinta. Karena aku sudah berkata kepada dia, bertanya bagaimana tentang kita yang tidak bisa sempurna mengikuti dia. Ya, tapi kita mencintainya. Dia menjawab bahwa kita akan dikumpulkan bersama orang yang oleh kita cintai, bersama orang yang kita cintai. Kemudian tersebar luas. Ketika tersebar luas, para sahabat yang utama seperti sahabat Umar, ya, dan beberapa sahabat yang lain itu datang ke Rasul. Interupsi. Sahabat pernah, ya Rasulullah, kenapa kau katakan demikian? Apakah benar berita ini? Oh benar. Yuhsyarul mar'u ma'aman habba. Jadi dalam riwayat yang lain, perjumpaan yang lain kalimatnya yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kalau ketika bertemu dengan si Arabi, al mar'u ma'aman ahabba, sama saja. Kalau yuhsyarul mar'u, akan dikumpulkan nanti seorang bersama orang yang dicintainya. Tapi kami khawatir ya Rasul, umat ini akan semena-mena di dalam ibadah. Mereka itu akan malas dari penjagaan dirinya. Mereka malas menghamba kepada Allah, hanya modal cinta. Begitu. Tapi saat itu oleh Rasul diyakinkan, diulang oleh Rasul, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Namun para sahabat itu mengajarkan, mendidik murid-muridnya dengan penuh kehati-hatian. Walaupun ada hadis itu, mereka mendidik murid-muridnya untuk hati-hati, hingga murid para sahabat diantaranya Imam Hasan Basri berkata seperti tadi, la yaghurrannakum haditsal mar'i ma'aman ahabba. Jangan kalian tertipu dengan hadis seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, ma'al ghaflati wal ightirari wa tarki shalihil a'mal. Tapi kalian ngaku cinta namun ghaflah, lalai, ightirar, semena-mena, ya kan, terbujuk rayu, seenaknya saja, wa tarki shalihil a'mal, bahkan meninggalkan amal soleh. Sedangkan annal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum yaqinan.
Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mencintai nabi mereka. Namun pasti mereka tidak akan berkumpul dengan para nabinya kalau mereka bertentangan, bertolak belakang atau meninggalkan syariat nabi mereka. Kecuali bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka tetap teguh mengikuti ajaran para nabi dan rasul mereka. Ya. Mereka akan masuk ke dalam surga ketika mereka tidak berselisih dengan para rasul mereka. Artinya yang belum merubah kitab suci, mereka benar-benar mengikuti ajaran rasul mereka, mereka akan mendapatkan surga. Terlebih ketika mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad diutus, kemudian mereka beriman menjadi seorang muslim, ya tentu mereka juga berhak untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Namun bagi mereka Yahudi dan Nasrani yang menyimpang dari ajaran para nabi dan rasulnya, mereka tidak mendapatkan surganya Allah. Termasuk juga orang yang hidup di zaman Nabi, ketika Rasul Bu'itha sudah diutus kepada kita manusia, malah pamannya sendiri Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pamannya itu malah menentang. Jadi walaupun nisbahnya keluarga kerabat, tapi kalau menentang syariat, menentang sang nabi, jangan harap akan selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari kiamat itu, hari akhir, adalah hari yang tidak ada manfaatnya, malun harta, wala banun, dan juga anak-anak, keturunan, kekerabatan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat, jiwa yang selamat. Oleh karenanya sahabat-sahabatku, jangan tertipu daya dengan dunia. Bagaimana caranya supaya selamat kita di dunia, sedangkan tipu daya dunia ini luar biasa mencengkram kita? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadikan diri kalian seperti seorang pengembara atau hanya orang yang lewat di jalanan. Kehidupan di dunia, bayangkan oleh kita seolah-olah kita ini adalah pengembara yang hanya singgah sementara saja atau lewat sebentar, karena kita akan kembali ke tempat yang dijanjikan, yakni akhirat.